Oke, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, congratulations for you who already done from quarantine and isolation, and welcome back to the class. Ya, oke, I need you to prepare your book, open your book. Kita akan melanjutkan yang kita pelajarin kemarin. Seperti janji Miss, kita hari ini akan menentukan perimeter and area of trapezoid dulu. Trapezoid is trapesium. Ya. Oke, yang di rumah follow ya, di follow aja. Oke, so jenis-jenis trapesium itu terbagi tiga. There is trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, and then trapesium sebarang. Nah, dari gambar ini, trapesium siku-siku bisa kita lihat dia punya satu sisinya yang nggak ada segitiganya di sini, gitu ya. Jadi dia mentok ada siku-sikunya di ujung. Nah, kalau trapesium sama kaki, dia punya sisi yang begini, gitu kan, kanan dan kiri, dan kakinya ini sama kaki. Artinya sama kaki, which is kalau misalnya di AD panjangnya 5 cm, berarti panjangan CB 5 juga. Oke. Nah, sekarang juga ada yang namanya trapesium sebarang. Nah, maksudnya trapesium sebarang, dia bukan trapesium siku-siku dan dia juga bukan trapesium sama kaki. Jadi, panjang kakinya yang kiri itu berbeda dengan panjang kakinya yang kanan. Nah, gitu. Cuman kalau misalnya, ini ya, kalau misalnya Miss kasih highlight begini, nah ini ya, Miss tambahkan tinggi di sini, yang tegak lurus gitu ya, sama yang begini. Misalnya di sini tingginya adalah 3 cm, berarti tingginya dari CO berapa? 3 cm juga ya, tingginya dia sama. Tapi karena dia sebarang, otomatis panjang AD itu lebih pendek daripada panjang CB. Tergantung gambarnya. Nanti kan bisa melihat ya. Sekarang kita next ke trapezoid yang pertama. Ini namanya trapezoid apa? Siku-siku. Yes, nggak usah malu-malu, nak. Cewek semua di sini ya, jadi nggak ada cowoknya. Yang ini trapezoidnya, versinya yang siku-siku gitu ya. Oke, wait, tunggu bentar. Nah, kita kalau misalnya mau melihat dari sisi sini, tingginya dari DO. Nah, tinggi dari DO berapa? 3 cm juga. Betul. Tinggi dari DO, dia juga 3 cm. Oke, let me write down here. 3 cm gitu ya. Tapi yang di sini yang mau kita lihat, pertama dulu determine length of AD. Tentukan panjang dari AD. Nah, here 4, here 3, then what is the length of AD? What should you do? Nah, boleh dibuka bukunya, boleh coret-coret. Yang di rumah ada udah beberapa dapat. Nah, ini kalau misalnya segitiga ADB ini adalah segitiga apa nih? Siku-siku. Nah, AD ada 4 cm, AO ada 4 cm, OD ada 3 cm. Berarti untuk menemukan sisi miringnya harus what should you do? Kalau misalnya pengen mencari sisi miringnya, what should you do? Teman-teman, Pitagoras, correct, benar, Pitagoras. 3, 4 itu adalah pola Pitagoras yang paling kecil. Berarti kalau misalnya kita punya 3 dan 4 dari sisi segitiga siku-siku, berarti satunya pasti yuk, satunya 3, 4. Biasanya sisi miringnya 5. Yes, sisi miringnya adalah 5. Jadi ini adalah triple Pitagoras yang paling pertama gitu ya. Yang paling kecil. 3, 4 dan 5. Sekarang berapakah panjang dari OB? 5 cm juga. Oke. Sekarang ini tadi AD adalah 5 cm ya. Berarti perimeter atau keliling dari ABCD. Berarti keliling dari ABCD. Nah, coba dihitung. Berarti keliling dari ABCD. Nah, berarti keliling fullnya silahkan dihitung. Determine perimeter of ABCD. Yang di rumah boleh via box chat ya.
Silakan digambar dulu trapezoidnya. Yuk, yang di belakang, jangan lamun. Digambar trapezoidnya, ada sudah di situ panjang-panjangnya jelas, and then determine perimeter full-nya. Oke, yang di rumah udah nemu, yang di sini ada udah nemu? Yes? Dua-dua, ya, dua-dua. Gini ya, kita hitung 4 plus 5, 9. Kan? 9 plus 3, 12. 12 plus 5, 17. 17 plus 5, 22. Nah, itu jadi keliling dari A, B, C, D. Sekarang misalnya nih, what is perimeter of ADB, AOD? Hati-hati, perimeter AOD. Perimeter dari AOD. Nah, yes, Doro di belakang berkacamata, yes. 12 dari mana 12? Yes, AOD. Yes, relot. Jadi hati-hati, tergantung pertanyaannya gitu. Jadi satu gambar itu tergantung perimeternya mana yang ditanyakan. Lagi, what is perimeter of OBCD? Nah, jadi kan satu gambar aja beda-beda tergantung pertanyaannya. Yes, OBCD. 16, correct, 16. OBCD adalah bentuk dari persegi panjang. Nah, kalau OED adalah bentuk dari segitiga. Sekarang kalau misalnya yang ditanyakan perimeter ABCD, baru perimeter dari trapezoid siku-sikunya. That's a point of perimeter. Gitu ya. Jadi perimeter tergantung, hati-hati dengan pertanyaannya, dia jenisnya maunya yang mana. Jadi satu soal aja udah bisa 3 soal perimeternya, gitu kan? Nah, sekarang kita go to area. Nah, mungkin beberapa dari kalian yang SD-nya udah ada yang ngafalin rumus dari trapesium, ya kan? Cuman di sini jangan ngafalin rumusnya dulu, nanti akan dikasih tahu di akhir. Tapi sebenarnya dari sini kita tuh bisa pecah jadi dua. Ada yang bentuknya rectangle, ada yang bentuknya triangle. Nah, kita kan kemarin udah rumus dari basic bangun datar ya, square, rectangle, triangle, and then circle. Nah, itu yang kita pakai dipecah-pecah. What is area of rectangle? Nah, yuk. Area dari ininya, panjangnya MB berapa panjangnya MB? 5, oke. Panjangnya CB? 3. Area of rectangle is panjang kali lebar, isn't it? Nah, berarti area yang merah ini adalah 15 cm persegi. Nah, udah dapat nih luas ini 15 gitu ya. Sekarang berarti sisa luas yang ini, luas segitiga AMD. Oh ya, AMD ya. Luas segitiga, what is formula of area segitiga? Betul, setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Atau alas kali tinggi bagi 2, ya kan? Alasnya adalah 4, tingginya adalah 3. Nah, perlu ini aja. Berarti setengah dikali 4, alasnya 3 kali tingginya, alasnya 4, tingginya 3. Coret-coret, sisa 2. Hasilnya adalah 6. Berarti ini adalah 6 cm persegi. Udah nemulah kita luas dari rectangle ini 15, dari segitiga ini 6. Berarti area dari ABCD atau area dari trapezoid siku-siku adalah 21. Betul. Jadi areanya adalah 21 cm persegi. Nah, itu dari jadi trapezoid itu adalah gabungan dari rectangle atau square dengan triangle. You can take notes yang ini, habis ini kita latihan. Buat yang trapezoid yang ini ya. Nah, jadi sewaktu-waktu kalau misalnya lupa rumus trapezoid gitu ya, you can use this kind of things, bisa dipecah-pecah gitu. Asal ingat rumus dari 4 bangun datar yang basic itu.
Oke ya, jadi area perimeter, hati-hati lihat dulu perimeter yang mana yang ditanya, gitu ya. Apakah dia perimeter full trapezoidnya atau seperti apa? Lalu kalau area, silahkan dipecah-pecah, gitu. Udah, kita latihan, ada 2 soal. Belum, belum? Oke. Jadi triknya kalau lagi mencatat gitu ya, usahakan jangan terlalu sering bolak-balik. Nah, coba jawab dulu sendiri, baru nanti memastikan di belakang, oh benar jawabanku gitu. Untuk membiasakan itu triknya. Oke ya, nggak apa-apa kalau belum selesai nyatetnya. Kita ada 2 latihan. Please answer these 4 questions honestly. But 2 trapezoid. Digambar di bukunya ya trapezoidnya, jadi bisa dibuka ulang lagi nanti waktu mau ulangan.
Berarti kalau udah kita berbicara tentang segitiga dan tentang trapesium, berarti juga harus kuat Pitagorasnya, gitu ya. Teorema dalil Pitagoras. Oke. Itu udah yang nomor 1, itu semua angka dari sisi-sisinya sudah ada, ya kan? So, perimeter dari ABCD-nya 22. Oke, yang lain harapannya juga udah nemu 22, gitu ya. Areanya. Berapa areanya? Just. Ini kita coba, oh sorry. Ini kita beginikan, set, gitu ya. Di sketch saja begini di bukunya nggak apa-apa. Yang ini 5, otomatis ini juga 5, gitu ya. Fullnya 8, berarti yang OB-nya cuma 3. Ingat, segitiga Pitagoras lagi, berarti ada 3, sisi miringnya 5, gitu ya. Sisi miringnya 5, berarti satunya adalah 4, gitu. Nah, berarti luas dari AOCD adalah, luas dari AOCD, AOCD itu bentuknya persegi, panjang. Berarti luasnya adalah 20. Segitiga yang ini luasnya adalah 6, betul. Karena setengah kali alas kali tinggi, gitu ya. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya adalah 3, tingginya adalah 4. 3 kali 4, 12, 12 bagi 2, 6. Nah, berarti area dari ABCD-nya adalah 26 cm persegi. Yang ini 22 cm. Sekarang kita lari ke nomor 2. Nah, yang nomor 2, ininya 12, gitu ya. Ininya 16 full sampai ujung, berarti cuma sininya saja berapa? Ya, 16 full, 4, yes. Ada 4, ada 5, berarti tingginya 3. Nah, gitu ya. Berarti ini juga 3. Berarti perimeter dari trapezoidnya, trapezoid berarti ini full adalah 36, true, 36. Areanya berarti 46, dari mana dapatnya 46? Oke, yang persegi panjangnya adalah 36 cm persegi, segitiganya adalah 6 cm persegi. Tinggal dijumlahin adalah 42 cm persegi. Hati-hati, 36 tambah 6 adalah 42, gitu ya. Oke, any question dulu? Soalnya nanti di akhir yang Miss minta dikumpulkan, kalian ngerjakan soalnya ya, biar tahu bisanya sudah sampai mana. Ini adalah trapezoid yang berbentuk siku-siku, trapezoid siku-siku ya. Sekarang kita ke trapezoid yang sama kaki, konsepnya sama juga, kelilingnya seperti itu, areanya seperti itu. Nah, ayo coba perhatikan sini. Ininya 3 cm gitu ya, ininya sama panjang, tingginya adalah 4. Nah, berarti panjang CD-nya berapa? CB. 5. Oke. Ininya juga 5 gitu ya. Terus ininya juga 3, berarti karena dia sama kaki, ininya sama gitu ya. Berarti ini juga sama. Yuk, determine perimeternya ABCD berapa? Sudah ada semua angka-angkanya. 26. Oke, let's check. 5, ini 11 ya. Ya enggak sih? 3 tambah 5 tambah 3, 11. Ya kan? Oh, 11 tambah 5, 16. 16 tambah 10, 26. Nah, 26 cm. Jadi perimeter konsepnya begitu. Kalau dia ABCD berarti full. Sekarang gimana kalau misalnya area?
Nah, silahkan tugas kalian, carilah areanya kita pecah-pecah. Area yang tengah, area yang segitiga kiri, area yang segitiga kanan. Baru nanti kalian tentukan area dari trapesium full-nya, yang ABCD. Yuk, Miss tunggu, silahkan. Gambar pelan-pelan di bukunya ya. Oke, kita lihat area yang persegi panjang. Berapa luasnya persegi panjang? Area yang persegi panjang berapa? True, 20. Karena panjang BC kan 5, panjang DM-nya itu adalah 4. Berarti 4 kali 5, 20. Area yang segitiga kiri? 6. Yang kanan? Berarti kalau digabungin, maka area trapezoidnya adalah yes, 32 cm persegi. Nah, gitu. Tapi berhubung segitiga yang kiri dan kanan itu sama, pasti luasnya juga sama, karena dia segitiga sama kaki, ya. Nanti akan hati-hati ketika segitiganya yang sama, yang segitiga trapezoid sebarang, sorry, trapezoid yang sebarang. Oke, siap-siap latihan. I have one question, satu gambar, tapi 2 pertanyaan, ya. Ini segi trapezoidnya adalah sama kaki, so determine perimeternya, and then determine areanya. Berarti untuk bisa menemukan area dari segitiganya di situ harus pakai teorema Pitagorasnya, ya. Nah, sekalian kita ngebahas teorema Pitagoras, ada caranya nggak perlu pakai rumus yang kuadrat-kuadrat, oke? Kita punya basicnya tadi 3, 4, 5. Berarti yang miringnya itu yang paling panjang pasti, ya kan? Nah, sekarang 3 itu kalau misalnya dikali 2, itu jadinya berapa? Nah, 4 juga dikali 2, berarti 5 kali 2,
10. Sesuai nggak dengan pola ini? Ada 6, ada 10. Berarti satunya adalah, nah, gitu. Ya. Jadi bisa dengan pola-pola perkalian seperti itu. Oke, let's perimeternya jadinya berapa? Perimeternya? Suaranya dulu. Perimeternya berapa? 50 saja? Are you sure? Yuk, be careful. 6 tambah 12, 56. True, perimeternya adalah 56. Yang tadi masih kurang, dicek lagi di mana startnya gitu ya. Sekarang kita dari yang 2. Nah, kita paling gampang yang rectangle dulu. Berapa luas dari yang rectangle? Yang di tengah. Ada punya 8, ada punya 12. Berarti? Sorry? 96, true. Jadi luas yang rectangle 96. Nah, segitiga yang kiri. Setengah. Sorry, Janet kiri nak. 24, true. Ada setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya 6, tingginya adalah 8 gitu ya. Berarti 8 bagi 2, 4. 6 kali 4, 24. Nah, gitu. Berhubung dia sama kaki, berarti juga di sisi kanan segitiganya adalah 24. Yuk, cus, belahkan semua, maka itulah luas dari area KLMN. Area dari KLMN adalah, siap yang di rumah nih. Oke. True, 144 cm persegi. Nah, ini adalah polanya yang triple Pythagoras. Lagi, hati-hati, kita punya 3, 4, 5, kalau dikali 2 maka akan membentuk triple Pythagoras yang lain. Ingat, sisi yang paling panjang itu adalah pasti sisi miring. Lagi, kalau misalnya kita punya 3, 4, dan 5, sama-sama kita kali 3, maka dapatnya berapa? 3 kali 3? Oke, 9. 4 kali 3? 12. 5 kali 3? Nah, ini pasti akan jadi bentuk triple Pythagoras yang lain. Gitu. Cuma dari 3, 4, dan 5. Gitu ya. Misalnya kalian lupa dengan rumus yang kuadrat-kuadrat. Gitu. You can use this kind of things. Gitu ya. Misalnya kalian punya nih 8 sama apa gitu ya. Dilihat dari sini dikali berapa gitu. Bisa. Next, lagi. Terakhir ada trapezoid yang bentuknya adalah sebarang. Yang bentuknya adalah sebarang. Silahkan digambar dulu di bukunya. Segitiganya sebarang. Dengan ukurannya hati-hati. Segitiganya sebarang. Jadi nggak sama panjang sisi kakinya. Yes. 5 cm. Oh, 15 MB. Betul. Karena udah jelas kalau misalnya DC-nya 6, berarti M sampai ke sini juga 6 gitu ya. Berarti otomatis kalau lebih panjang dia adalah B.
Setelah selesai menggambarnya, determine length AD, determine length CB-nya, and then determine perimeter ABCD. Perimeter dari trapezoid sebarangnya. Oke, panjang AD-nya berapa, Ndoro? Ada 5, ada 12. Ya. Ada 5, ada 12. Berarti pakai aja yang rumus-rumus kuadrat. Ini yang karena dicari sisi miring, berarti ditambah. Gitu. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, berapa dulu? Karena yang dicari miring. 5 kuadrat berapa 5 kuadrat? Oke, 25. 12 kuadrat 144. Nah, dijumlahin jadinya berapa, Ndoro? 169. Langsung diakarkan. Nah, berapa kali berapa hasilnya 169? Angkanya sama. Pasti dia lebih besar dari 12. Karena sisi miring pasti lebih panjang dari 12 toh, dari yang angka yang di sisi-sisinya. Berapa Ndoro? 13, true. Karena 13 kali 13 adalah 169. Lagi, yang ini. 15 kalau udah kepake 6 berarti sisanya berapa? 15 kan full. Sudah diambil 9. Nah, 9 tingginya adalah 12. Nah, berarti miringnya, karena dicari miring berarti tinggal ditambahkan. 12 kuadrat 144 ditambah 9 kuadrat 81, 144 ditambah 81 255. Yes. 255 tinggal diakarkan. Adalah 15. Kan bisa lihat nih polanya, oh sisi miring pasti selalu lebih panjang dari sisi-sisi yang lain, gitu ya. Sekarang berarti you can know perimeter dari ABCD-nya karena semua sisinya sudah dapat. Lanjutkan perimeternya. Adalah 13. Nah, yang memang merasa masih terkendala buat Pitagoras, belajar sama temennya yang bisa, ya. Karena nggak mungkin nunggu Miss terus yang ngejelasin. Pasti temennya ada yang bisa, minta ajarin, gitu ya. Berarti perimeternya silahkan jumlahkan semua sisi ABCD-nya dari trapezoid ABCD. Kalau misalnya kayak trapezoid yang sama kaki tadi kan sama tuh kanan dan kiri miring ininya kan. Sekarang karena dia sebarang, jadi dia pasti berbeda. Gitu. So perimeternya berapa nak? 54. Terus semuanya adalah 54 cm. Nah, dijumlahkan semua. 5 tambah 15 tambah 15 tambah 6 tambah 13. So 54 cm. Ada perimeter pasti pasangannya ada luasnya. Nah, gitu ya. Kita lihat ininya sama 12, ininya 9. Berarti kita lengkapin ini tadi 13, ini tadi 15. Nah, gitu. Lengkapin ke gambar pecahannya begini. Silakan digambar nak di bukunya ya. 6, berarti ini 9, yang ini 12, ini 15.
Kalau mencari area berarti sebenarnya nggak perlu yang sisi miringnya ya sebenarnya kalau area. Tapi kalau perimeter you should find yang sisi miring gitu. Yuk Pak, digambar nah, digambar dulu nggak apa-apa, follow dulu. Untuk menemukan area fullnya nanti silakan dijumlahkan masing-masing. Oke, berapa? Area yang tengahnya dulu nih, berapa nih? 6 sama 12 berarti? 72, yes. Nah, segitiga yang kiri. Berapa tuh areanya? Alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. 12 kali 5 bagi 2. 30. Yes, 30. Yang segitiga yang kanan. Alas kali tinggi, alasnya 9, tingginya 12 bagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 9 berapa, Ndoro? 54. Nah, hati-hati ya. 54. Cus, jumlahin semua, dapatlah luas dari trapezoid sebarangnya. Tadi 30 tambah 72 tambah 15. Jadi berapa? Hati-hati itu ya, sering missing hitungnya kayak tadi tuh. Oke, so jadi area dari ABCD adalah berapa, Ndoro? Ya, Ndoro. Jadi area dari ABCD-nya adalah totalnya 158, 156. 156. Hati-hati, menambahkannya paling missing. 72 tambah 30 itu adalah 102. 102 ditambah 54 adalah 156. Ya kan? Nah, 156 cm persegi. Silahkan latihan this question. Silahkan dicoba. Hati-hati menjumlahkan ketika udah dapat luasnya ya, tiga-tiganya. Hati-hati menjumlahkannya. AM-nya itu 12, Nak. AM 12 ya. Sorry terlalu kecil ya.
Oke, sisi miring CB. Siapa yang udah nemu? CB. Yes, betul. Sisi miring yang CB itu adalah 25. Karena di sini 6, berarti di sini 20. Ininya adalah 15. 15 kuadrat 225 ditambah 400 adalah 625. Akar 625 berarti 25. Nah, siapa yang nemu panjang AD? Berakar nggak apa-apa, karena nggak bisa. Karena 15 kuadrat kan 225, ditambah 144 adalah 369. Ya nggak? 369 diakarkan, nggak ada. Ya biarkan dia dalam bentuk 369. Gitu. 369, sudah dapat semua sisi, jumlahkan. 12 tambah 6, 12 tambah 26. Berapa 12 tambah 26? Nih, 12 tambah 26 berapa, Daru? 38, 38 tambah 25. 38 tambah 25. Ayo. 38 tambah 25, 13. Jadinya 63, betul? 63 tambah 6. 69, yes. 69 toh? 69 ditambah akar 369. Nah, gitu. Akar 369 ini sebenarnya 19, sekian. Tapi nggak usah gitu loh. Ya udah begini aja. Jadi perimeternya adalah 69 ditambah akar 369 yang nggak tahu kita berapa, biarkan aja akar 369 cm. Jadi jawabannya begini, ya enggak apa-apa. Jadi misalnya suatu angka itu nggak bisa diakarkan, ya sudah dia dalam bentuk akar saja. Tapi dia nggak bisa digabungkan dengan operasi tambah yang bilangan bulat. Biarkan aja dia begini. Gitu. Oke, sekarang kita ke areanya. Nah, kalau area kita nggak perlu pakai sisi miring, gitu kan? Area yang persegi, berapa area yang persegi? Nah, terus area yang segitiga di sini itu ada 20 dan ada 15, gitu ya. Area yang segitiga di sini itu ada 12 dan ada 15. Nah, bisa dicari. Yang di sini 15, yang ini adalah 6. Nah, dari 3 gambar itu areanya adalah berapa? Oke, segitiga yang kiri langsung aja cus. Luasnya berapa? Alas kali tinggi bagi 2? 90. Oke. Karena 12 bagi 2 udah 6. 6 kali 15, 90. Yang rectangle di tengah? 90 juga. Betul. Yang segitiga? 150. Jumlahin semua, itulah area dari ABCD. Berarti berapa tuh? Oke, berarti area fullnya adalah 180 ditambah 150. 180 ditambah 150 adalah 330. Nah, gitu. So if you want to, kalau misalnya kalian terbiasa ngerjakan gitu ya, 330 cm persegi. Kalau terbiasa mecah-mecahnya itu nanti kan pasti lebih cepat ngerjainnya. Nah, sekarang kita lari ke rumusnya. Ke rumus dari trapezoid, mau dia bentuknya itu siku-siku, mau trapezoidnya bentuknya sama kaki, mau bentuknya dia sebarang, rumus yang dipakai adalah sama. Perimeter itu pasti menjumlahkan semua sisi-sisinya. Nah, areanya pasti adalah setengah dikali dengan sisi yang ini, ditambah sisi yang sejajar, maksudnya yang sejajar gini ya, ditambah dulu, baru dikali tingginya.
Nah, itu pasti rumus dari trapezoid. Mau dia bentuknya sama kaki, mau dia siku, mau dia sebarang, pasti rumusnya satu ini. Nanti kita buktikan ke latihan kita sebelumnya ya. Rumus dari perimeter pasti tinggal menjumlahkan sisi-sisinya. Area adalah setengah dikali jumlah dari sisi sejajar dikali dengan tinggi. Hampir mirip ini dengan luasnya segitiga gitu. Cuman bedanya ini adalah dijumlahkan sisi sejajar atas dan bawahnya gitu. Kali dengan tinggi trapezoid. Nah, kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan tadi kalau ininya kita pecah gitu ya. Ini tadi dapat 3, ini dapat 4, berarti ini luasnya adalah 20 ya. Ini luasnya adalah 6. Berarti ini tadi luas fullnya adalah 26 cm persegi. Nah, sekarang kita pakai rumus yang ini. Setengah dikali 8 itu adalah full, ya kan? Tambah adalah sejajarnya full, itu 5. Dikalikan dengan tingginya adalah 4. Apakah dia sama dengan 26? Nah, coba kalian buktikan sendiri. Ini harus dijumlahkan dulu, makanya dia dikasih kurung. Jadi sisi-sisi yang sejajar dijumlahkan dulu. Delapan tambah 5 itu berapa tadi tuh? 4 bagi 2 bisa langsung 2 ya. Nah, 1 kali 2, 2. Dikali 8 tambah 5, berapa 8 tambah 5? 13. 13 kali 2 adalah 26. Nah, ternyata juga sama gitu. Jadi rumus trapezoid itu adalah setengah dikali jumlah sisi-sisi sejajarnya atas bawah dikali dengan tingginya. Nah, tapi kalau misalnya lupa rumusnya, boleh pakai cara pecah-pecah itu, dipecah dari rumus basic. Kita buktikan lagi pakai yang ini. Nah, setengah dikali luasnya ya, perimeter udah pasti dijumlahin. Ini tadi kalau misalnya kita jumlahin 12 dikali dengan 8 itu berapa tadi tuh? Sorry, kita mau ngebuktiin nih. 12 kali 8 96. 96 ditambah 4 kali 6 24. Ini juga 24. Berapa tuh tadi? 9 96 tambah 24 tambah 24 itu 144 ya tadi, luas fullnya adalah 144. Nah, kita buktikan sekarang pakai rumusnya, apakah sama 144? Harusnya sih sama, cuma kita perlu membuktikan. 12 ditambah, hati-hati, bawahnya itu panjang, 6 ditambah 18. Nah, 6 ditambah 18, 24. Karena harus sisi yang panjangnya yang sejajar. Kali tingginya 8. Nah, yuk, cus, buktikan sendiri. 8 bagi 4, 8 bagi 2, 4. Berarti 4 dikali dengan 36. Nah, piro? 36 kali 4 berapa? 144 juga, sama ternyata. Jadi bagi kalian yang merasa mudah dengan mengingat rumus, silahkan. Tadi kan beda nih padahal kan bentuk segitiganya ya toh. Nah ini yang siku-siku dengan rumus yang sama juga sama hasilnya. Dengan rumus yang trapesium. Ini juga walaupun dia sama kaki, dengan rumus yang sama dia juga sama. Gitu. Jadi intinya rumus dari trapezoid adalah setengah dikali tingginya si trapezoid dikali dengan jumlah sisi yang sejajar dari trapezoid itu. Lagi, kalian buktikan area dari ini pakai rumus nih. Nah, area yang ini tadi. Pakai rumus saja langsung. Pasti lebih cepat. Setengah dikali dengan 26 tambah 12 tambah 6. Nah, kali dengan tingginya itu 15. Sip. Nah, silakan. Tadi berapa ya areanya itu? Areanya tadi itu 156. Bener nggak 156 areanya? 156 cm persegi. Harusnya sama. Pasti sama sih biasanya.
Oh sorry, 330 tadi. 330. Areanya 330 tadi. Nah, sekarang pakai rumusnya. Setengah dikali, berapa nih? 26 tambah 12 tambah 6? Hah? Oke, 44. 44 dikali dengan 15. Ternyata 44 itu gampang, bisa dibagi 2. Bagi 2 dulu, berarti 22 kali 15. Hasilnya adalah 330, sama juga. Padahal ini segitiga trapezoid sembarang gitu ya. Sentimeter persegi. Nah, so, any question dulu. Jadi intinya dari 3 trapesium itu, kalau bagi kalian males ngatur rumus trapezoid, silahkan pakai yang mecah-mecah. Tapi harus jadinya yang area lebih banyak gitu ya, menjumlahkan. Tapi kalau pakai rumus trapezoid juga silahkan. Gitu. Tidak ada larangan gitu ya. Apalagi kalau misalnya soalnya enak, berapakah luas dari trapezoid? Berarti tinggal cari tinggi sama jumlahkan ini. Gitu. Kemudian latihannya kita ada 4, ini yang Miss minta dikumpulkan. Kita masih punya waktu sekitar ya lumayan lah 6 menit. I need you to answer this one. Yang di rumah gitu ya. Nah, Masya Allah. Nih, yuk coba ini dulu. Yang kiri ini nomor 1, yang ini nomor 2. Nah, silakan dikerjakan. Yes, nomor 1 cuma kelilingnya saja, sudah ada pilihan gandanya. Dengan gambar deh, jadi bisa dibuka lagi diakses. Cus, yuk, 6 menit, banyak, 2 hal. Tidak perlu soalnya, cukup gambarnya. Ya. Dan yang diketahui apa. Yang di rumah juga. Jajaran genjang, next meeting juga kayak gini. Pecah atau mau pakai rumusnya. Nanti kita ya. Jajaran genjang. Belah ketupat juga begitu, layang-layang juga seperti itu. Number 1, kelilingnya dari trapesiumnya. Yang nomor 2 adalah yang ditanyakan panjang sisi BC-nya. Artinya ini berarti dia sama panjang. Set, set, set. Nah, keliling full-nya katanya 62. Nah, gitu ya. Keliling full-nya 62. Nah, bisa langsung cepet nih kalau tahu. Ini artinya sama panjang. Nah DC-nya 23. Jangan lupa bukunya pakai nama ya. Diberi nama bukunya.
kalau misalnya gambarkan begini ya, set. Berarti biar dapat sisi ini harus dapat dari Pitagoras yang ini. Kalau yang dicari bukan sisi miring, berarti dikurangkan 20 kuadrat. Hati-hati, kalau ditambah itu cuma kalau yang cari sisi miring. Kalau yang dicari bukan sisi miring, dikurangkan. Gitu. Jadi 20 kuadrat dikurangkan dengan, hati-hati ini 5, berarti di sini sisanya adalah 16. 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat, baru nanti diakarkan di hasil akhirnya ya. Soal nomor 2, keliling fullnya adalah 62. Ini udah diketahui 23. Berarti berapakah panjang sisi-sisi BC? DC-nya 23. Fullnya kan 62, DC-nya udah 23 tuh. Satu menit lagi yo. Jadi Pitagoras hati-hati, kalau yang dicari sisi miring baru ditambah. Tapi kalau selain sisi miring dikurang. Di bukunya udah dituliskan kan tadi rumus trapesiumnya? Oke, I will check ya di situ nanti di bukunya. Oke, please submit to me. Ke depan. Oke, yang di rumah silahkan dikumpulkan, nanti akan Miss kirimkan siang di GC ya. Bisa dikumpulkan siang. Thank you. Dikumpulkan aja nak. Sekarang Miss kan udah terhadir. Sorry. Miss, why? Enak kelilingnya. Oke. Kalau bisa langsung boleh. Langsung. Oke, namanya udah di depan. Coba lagi, yuk. Amin. Oke, yang di rumah, thank you. Assalamualaikum.